Yes people, what's going on? Balik lagi dengan gua Widi Sasongko, Defense Channel Manchester United. Musim 2023-2024 sudah berakhir, alhamdulillah. Kok nggak mau ada musim-musim kayak gini lagi ya. Dan di pertandingan terakhir Manchester United menang melawan Brighton Hove Albion, possession based team ya. Kita udah menang 2 kali melawan possession based team, Newcastle United dan juga Brighton Hove Albion, dengan skor yang cukup meyakinkan kali ini 0-2. Manchester United unggul dari Brighton di Amex Stadium, dan United akan pergi ke Wembley minggu depan melawan possession based team lainnya, yaitu Manchester City. Nah, Man City ngomong-ngomong dinobatkan sebagai juara untuk 4 kali beruntun ya. Shame on you Arsenal. Dan shame on me Manchester United yang week in week out kita sangat-sangat buruk. Kita finish di peringkat 8, 60 points, goal difference minus 1 ya. Wah. Dan Rasmus Højlund, pembelian terbaru kita, mencetak 10 gol di Premier League, total 16 gol di semua kompetisi. Ya, terkait pertandingan Newcastle melawan Brighton dan juga ya, ini kita sedikit meraba. Sepertinya ada plan B dari Erik ten Hag untuk bermain melawan Manchester City. Di seluruh musim, dengan adanya badai cedera, Manchester United di bawah asuhan Erik ten Hag benar-benar seperti mencari sebuah solusi ya, bagaimana cara mengalahkan possession based team. Di babak pertama, Manchester United memasang Andre Onana, Bissaka di kanan, Casemiro lagi, Lisandro Martinez, dan di kiri ada Diogo Dalot yang bermain sangat luar biasa di seluruh musim ini. Kemudian di tengah kita ada Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Scott McTominay, dan Sofyan Amrabat. Mereka berperan sebagai diamond ya di lini tengah. Kemudian striker sayap yaitu Amad Diallo di kanan dan Alejandro Garnacho di kiri. Memang United memiliki peluang ya di Scott McTominay, tapi gagal dikonversi. Tetapi balik lagi, kita sangat kedodoran di pertahanan di babak pertama, di mana Brighton at least harusnya unggul 1-0. Tapi karena defensive masterclass dari seorang Casemiro yang lagi-lagi melakukan goal clearance ya yang kedua. Goal clearance-nya yang kedua ya, di lawan Newcastle dia pakai kepala, sekarang dia pakai back heel kaki kanan ya di melawan Brighton ini. Dan ini menunjukkan bagaimana Casemiro sebenarnya bisa bermain sebagai center back asalkan nggak diajak sprint ya. Dan formasi di babak pertama ini saya kira sangat banyak kelemahan ya, apalagi Amrabat. Dia inkonsisten ya di pertandingan kali ini, sering sekali kehilangan bola. Walaupun dia menghadirkan sebuah pressure ya bagi pemain-pemain Brighton Hove Albion untuk tidak bisa berkembang di lini tengah, terutama di posisinya dari Adam Lallana dan juga Welbeck dan Joao Pedro. Jadi dia seperti 3 lawan 1 ya melawan kombinasi mereka, dan Amrabat sangat baik memberikan pressure, tetapi ketika pegang bola dia clueless man. Mau ngumpan ke siapa, kelamaan sering direbut, passing juga kena. Dan hal ini memang ya eksperimen ya. Ini adalah plan B dari Erik ten Hag memang untuk bisa membongkar pertahanan dan menyaring semua kombinasi-kombinasi dari lini tengah dari position based team. Dan sepertinya di menit 65 atau 70 Erik ten Hag melihat lawan Brighton ini sudah sangat kecapean ya, karena selalu megang bola. Bahkan di 10 menit terakhir itu possession kita cuma 20% dan Brighton 80%. Ini menandakan bahwa
pakai numpuk pemain tengah pun kita belum bisa menguasai lini tengah ya. Kita belum bisa menguasai lini tengah, dan ini jelas bukan salah Erik ten Hag, melainkan profiling dari pemain-pemain Manchester United yang sering sekali kehilangan bola, seperti Amrabat dan juga mungkin Bruno Fernandes sendiri ya, yang kumat lagi untuk long ball yang gak jelas. Dan juga ditambah dengan Alejandro Garnacho di posisi sebelah kiri, selalu dia menghadirkan ancaman tetapi juga mudah dibaca dan diantisipasi. Karena dia mau crossing pun di depan McTominay sangat terlambat ya untuk mengisi posisi striker. Dia harusnya bisa mengisi gap tersebut, tetapi yang ada dia sangat terlambat. Jadi gue heran dengan posisi Scott McTominay ini, fungsinya apa? Fungsinya apa untuk Scott McTominay ini? Daripada kita mengganti Bruno Fernandes ya, saya mending ganti McTominay. Tetapi Erik ten Hag memilih mengganti Bruno Fernandes yang mungkin sudah terkena kartu kuning ya, dan memaksakan Scott McTominay untuk tetap ada di lapangan, dan gue juga nggak paham. Tetapi ketika Rasmus Højlund masuk, Bruno Fernandes diganti, Martinez diganti Johnny Evans, dan Rafael Varane masuk menggantikan Amrabat. Kita menemukan balance ya, ada balance di permainan Manchester United. Di belakang lebih tenang, di tengah dengan kehadiran Eriksen yang sebenarnya pemain yang possession based ya, ini juga lebih memberikan aliran-aliran bola yang cukup baik. Walaupun Eriksen ketika bertahan nggak bagus juga ya. Jadi kita memang butuh profil pemain seperti Eriksen ketika usianya masih mungkin 26 atau 29 ya. Karena dengan usia yang sekarang dia nggak punya stamina dan juga kaki ya. Dan ini adalah hal-hal yang harusnya sudah dicatat oleh Omar Berada, bukan Omar Berada, belum masuk dia. Dicatat oleh Sir Dave Brailsford dan juga Sir Jim Ratcliffe apa saja yang harus diperbaiki. Apa yang dimau oleh Erik ten Hag itu sudah sangat jelas, di mana dia menginginkan formasi seperti di babak kedua melawan Brighton di menit ke-70. Kehadiran Rashford dan Rasmus Højlund menghadirkan dimensi dan serangan yang berbeda bagi Manchester United. Walaupun Rashford ya hanya nggak punya impact ya ketika dia bermain di pertandingan Newcastle maupun Brighton, nggak punya impact sama sekali. Beda dengan Rasmus Højlund, dia 2 pertandingan dari bench dia mencetak 2 gol, dan sekarang koleksinya adalah 10 gol di Premier League untuk musim ini, dan 5 gol di Champions League, dan mungkin 1 gol di piala yang lain yang mungkin saya udah lupa. Jadi total 16 gol untuk penyerang 21 tahun Rasmus Højlund, 72 juta pound. Saya kira cukup fair pembelian ini. Dan Erik ten Hag pun sepertinya memberikan cara yang lain untuk mencetak gol ya. Kalau kamu lihat posisi dari Diogo Dalot, pencetak gol yang pertama, ini dia berlarian bebas ke depan dengan memanfaatkan bola kedua hasil dari duel Rasmus Højlund melawan center back, dan ya posisinya sangat advance banget dan finishingnya juga sangat baik. Jadi pemain ini sebenarnya sayang juga ya kalau ditaruh sebagai fullback. Sebenarnya kalau saya sih lebih mending dia ditaruh di sayap ya. Posisinya didorong lebih depan, lebih advance, karena dia terbukti pergerakannya tidak bisa dideteksi oleh lawan. Tiba-tiba ada di depan dan boom, cetak gol. Dan kredit buat tiki taka dari Rasmus Højlund dengan juga Christian Eriksen. Mereka dua tim ini, dua rekan yang senegara ya di Denmark, ini bisa memberikan kebingungan di lini tengah dari Brighton, dan ya cukup egois sebenarnya. Kalau di posisi yang normal harusnya dia umpan ke Garnacho yang ada di kanan, tetapi karena mungkin Garnacho juga jarang umpan ke dia balas itu ya. Ya hal yang egois kali ini ketika membuahkan sebuah hasil ya nggak ada masalah sih, tetapi ketika itu tidak menjadi gol akan jadi sebuah catatan. Jadi fair play buat Manchester United di akhir musim ini.
Dengan badai cedera kita finish di peringkat 8. Walaupun Newcastle juga badai cedera, tetapi mereka lebih efektif dalam mencetak gol. Jadi kita hanya kalah goal difference. Ya, daripada kita main di Liga Melon, mending kita fight di Liga Eropa atau Liga Malam Jumat. Kalau kita bisa mengalahkan Manchester City di final FA Cup. Walaupun menurut gue itu adalah mission impossible. Tetapi di dalam dunia sepak bola semuanya possible. Kita hanya bisa berharap dan mendukung Manchester United sampai dengan pertandingan terakhir minggu depan melawan Man City. United akan datang ke Wembley dan membawa sesuatu, dan saya harap Piala FA Cup ini bisa menjadi oase tertinggi dari musim yang menyeramkan bagi fans Manchester United. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dan dukung channel gua. Saya Widi Sasongko undur diri. Salam sepak bola.